Data katanya lebih berharga dari emas. Di era teknologi digital seperti saat ini, data menopang semua bagian dari kehidupan kita. Dari segi pemerintahan, dari segi publik dan juga dari bisnis. Semua memerlukan data. Sehingga apapun yang berkaitan dengan data, apapun yang berkaitan dengan teknologi digital, tentu saja menjadi aset yang paling penting bagi sebuah negara untuk dikembangkan. Tapi sebenarnya bagaimana sebuah perusahaan data atau pusat data itu berfungsi? Insight with Desi Anwar kali ini berada di sebuah pusat data di Cibitung untuk melihat lebih dalam lagi bagaimana sebuah pusat data itu berfungsi. Bersama saya, Desi Anwar. Transformasi teknologi digital yang kian masif mendorong perkembangan industri pusat data atau data center di Indonesia. Structure Research menyebutkan pertumbuhan pusat data di Indonesia pada 2020 hingga 2025 diproyeksikan sebesar 23,5% per tahun. Potensi pasar teknologi tersebut di Indonesia pada 2025 diperkirakan mencapai 625 juta dolar Amerika Serikat. Meski demikian, pusat data juga menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan penanganan tepat, efisiensi energi, pemeliharaan dan minimasi downtime, serta pengaturan suhu ruang server adalah beberapa tantangan utama yang harus diatasi untuk memastikan optimalisasi dari sistem ini. Sebagai negara dengan populasi besar dan pertumbuhan ekonomi digital yang pesat, Indonesia punya peluang yang cukup besar dalam pengembangan pusat data. Namun masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi seperti pemerataan infrastruktur, regulasi terkait keamanan data, dan ketersediaan tenaga ahli yang kompeten. Insight with Desi Anwar kali ini sudah ditemani Toto Sugiri, founder dan CEO dari PT DCI Indonesia, Data Center Indonesia. Dan saya saat ini berada di salah satu gedung yang dimiliki oleh DCI. Mas Toto, apa kabar? Terima kasih. Baik, terima kasih. Telah menerima saya ini sebenarnya pertama kali saya mengunjungi yang namanya pusat data. Mungkin bisa cerita sedikit ya, ini kan saya ingin yang kita lakukan ini merupakan sebuah edukasi dan informasi juga. Karena sekarang semua kalau kita bicara tuh data. Data itu lebih berharga dari emas, data is the new oil, data is semua yang berkaitan dengan data itu merupakan kekayaan bagi sebuah negara dan lain sebagainya. Nah, ini pusat data. Bisa cerita apa sih yang kita temukan di sini, untuk apa, dan sebenarnya fungsi dari data center itu sendiri itu apa dalam kaitan dengan teknologi digital, teknologi all things internet yang sekarang kita miliki? Ya. Kalau kita lihat data center itu is one of the most important infrastructure for the digital economy. There are only two infrastructure needed for it. One is the data center where we store the data. Tempat penyimpanan data itu sendiri. Datanya semua, and processing dan penyimpanan datanya. Satu lagi telecommunication, which is the internet, the broadband and everything. That is the infrastruktur dibutuhkan untuk every digital activity. So, jadi data center is seperti baru terakhir ini menjadi industri baru. Sebetulnya lebih tepatnya tuh di bisnisnya DC ini sebetulnya kita bilang data center colocation services. Jadi ini tempat gedung-gedung yang kita sediakan, termasuk infrastrukturnya dari air conditioning, pengadaan listrik dan lain-lain, yang bisa
bisa dipakai untuk menempatkan semua komputer server, storage, di mana data disimpan di situ dan diproses di servernya. Sehingga ini berjalan 24 jam, 7 hari tanpa adanya listriknya mati ataupun overheat dan lain-lain. So, Tapi siapa sebenarnya yang menggunakan pusat data itu? Ini perusahaan kan? ya, Perusahaan publik ya, perusahaan terbuka ya. betul. Dan siapa-siapa saja menggunakannya dan data seperti apa saja yang di store di sini atau disimpan di sini. Jadi klien-klien kami yang menggunakan servis kita itu banyak, beberapa macam. Ada perbankan, asuransi, dan juga the big tech company. So those company are placing their server and storage in our premises, and we take care that is running without, nggak pakai kedip deh, tanpa mati, tanpa ada overheat dan lain-lain. It looks like this is like a new industry, di mana we call this industry like data center colocation services. It's like a hotel, tapi penghuninya itu adalah server, komputer bukan yang manusia. tidak boleh mati. Tidak boleh mati, tidak boleh overheat, dan juga mesti dijaga physical security-nya, aksesnya mesti, karena is a potential sabotage and everything. Iya, pokoknya harus inilah seperti ini tempat penyimpanan ini emas mungkin di bank ya, ini harus dijaga dengan betul-betul dengan keamanan yang tinggi ya. Bisa cerita sedikit Mas Toto mengenai asal usul dari data center Indonesia ini sendiri? Kalau tidak salah ini merupakan salah satu yang pertama ya di Indonesia dan bahkan mungkin di Asia Tenggara dengan size-nya atau ukurannya. Dengan ukuran dan kualitas seperti ini, kami yang pertama di Indonesia. Jadi sebetulnya ini mulai didirikan di tahun 2000, perusahaannya 2011, 2012 kita mulai investasi, beli tanah, bangun, dan lain-lain. 2013 kita mulai beroperasi. Jadi kami mendirikan DC ini menjadi yang data center tier 4 yang pertama di Asia Tenggara. Artinya kalau tier 4 itu maksimum downtime yang diizinkan dalam setahun itu 5 menit akumulatif. Ini pemikiran untuk kenapa dibangun ya, khususnya bukan di Indonesia saja, yang pertama di Asia Tenggara itu kenapa? Dan sebelum itu biasanya kita menyimpankan data kita, bisnis-bisnis atau perusahaan itu biasanya menyimpannya di mana-mana saja, Mas Toto. Jadi kalau kita lihat dulu perbankan, asuransi asing itu semua datanya di luar. Ada di Singapura, ada di Hong Kong, ada di India. Mereka tidak meletakkan data centernya di Indonesia. Nah, yang lebih signifikan kembali Mbak Desi mengatakan bahwa data is the next oil. Is the millions of people, Indonesian people, like 60 million Facebook user di Indonesia. Datanya ada di mana? Konten yang mereka create. I mean, the data is the content that they create, everybody is creating. Itu semua di luar Indonesia. Even our WhatsApp message server is not in the country. Social media, e-commerce waktu itu juga. Nah, they are all sitting outside the country. Jadi memang kalau kita bilang data is the next oil, dari data kita bisa convert data jadi information. Even sekarang dengan adanya AI, become an intelligence, right? That is how important the data for everybody, every country, to know our consumer behavior, the people, political preference and everything. Jadi data yang disimpan ini lebih banyak data yang dihasilkan domestik atau data dari perusahaan internasional juga ada di sini? Nah, data lebih banyak data domestik sebetulnya. Jadi karena tahun 2012 keluarlah PP 82 dari pemerintah yang mengatakan semua data milik publik Indonesia harus berada di Indonesia. Nah, disitulah mulai isunya bahwa Indonesia tidak ada yang bagus, tidak ada yang ini. Lalu dikasih lead time 5 tahun, kalau nggak salah PP 82 itu untuk perusahaan-perusahaan asing untuk memindahkan datanya ke Indonesia yang dari luar.
termasuk ini data-data dari perusahaan. Perusahaan terutama lembaga keuangan Iya. dan lain-lain. Jadi itulah awal-awalnya. Nah, tapi sayangnya PP 82 itu di tahun 2017 pas habisnya grace periodnya direvisi oleh pemerintah Indonesia dengan PP 71 yang mengatakan hanya data milik pemerintah Yang Indonesia dan lembaga keuangan yang harus ada di Indonesia. harus ada di Indonesia, tapi Yang lainnya nggak usah. yang lainnya Nggak usah. boleh di mana saja. Betul, Baik, betul. jadi kalau di DCI itu sendiri berapa persen data domestik atau berapa persen data internasional, Mas? 100% data domestik sebetulnya. 100% ya, 100% data domestik. Mas Toto, mungkin kita ingin sambil lihat-lihat ya, kita lanjutkan perbincangan kita, tapi ini sangat-sangat menarik dan saya juga ingin tahu sebenarnya ya selain server dan komputer ini kapan sih dan untuk apa dan bagaimana kita memelihara dan memastikan bahwa data yang dimanapun kita berada itu semuanya itu aman itu kan, dari Betul, segi betul, keamanannya itu sangat-sangat penting ya. Jadi kita akan lanjutkan, tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Tahun lalu kita sekitar 160 juta orang yang menggunakan internet. Dan menariknya juga Mbak Desi, dari hasil survei itu, average spending time on internet is about 8.5 hours a day. Wow, itu melebihi jam kerja per hari kalau begitu. Exactly. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani oleh Toto Sugiri, founder dan CEO dari PT DCI Data Center Indonesia. Kita saat ini sedang berada di data center yang pertama yang dibangun ya pada tahun 2012. Dan sekarang Mas Toto tadi mengatakan sudah ada 8 pusat data yang dimiliki oleh PT DCI. Nah, Mas Toto, ini yang di Cibitung ini yang pertama. Pertama, Ya. pertama. Tahun 2012 ya, saat itu berapa megawatt yang ininya data centernya waktu itu memiliki? Hanya 3 megawatt. Hanya 3 megawatt. Sekarang dibangun yang ke-8 ada di Yang sini. ke-8. Jadi nanti total berapa megawatt? 119 megawatt. 119 megawatt. Wow. Nah, supaya nanti ke depannya itu kita tidak melanggar. Ini kan kita harus Environment mengurangi sebetulnya. kita harus mengurangi emisi kan justru Betul, pada tahun betul, 2060 betul. dan bagaimana Mas Toto? Jadi ada beberapa hal yang kita harus lakukan. Pertama, kita harus menggunakan listrik sangat efisien. Artinya, nah di data center ini kita hanya bisa mengefisiensikan penggunaan listrik untuk mendinginkan ruang servernya. Kalau untuk menyalakan servernya itu dari sisi klien kita harus sediakan. Nah itu satu. Jadi benar-benar kita very tight untuk ini supaya nggak boros dan lain-lain. Kedua, kita mulai mensupply data center ini dengan menggunakan green energy. Nah kita mulai investasikan seperti di site yang kedua di Kerawang. Ini lahan kami di sana 86 hektar. Yang di sini 8,5 hektar, di sana 86 hektar. Wow, jadi jauh lebih besar ya. Jauh lebih besar. Nah, di sana kita allocate 30 hektar untuk meletakkan solar panel, solar farm, sehingga sebagian at least Ya, jadi pakai sekitar tenaga 30 surya lah. tenaga surya mulai masuk ke sana. Dan dengan koordinasi dengan PLN juga dan lain-lain, PLN sendiri akan mengurangi coal-nya sendiri dan keep masukkan green energy ke dalam gridnya. Jadi mixnya sekarang mungkin PLN baru 20% lah yang green energy. They have to increase it itu. Kalau dari segi investasi Mas Toto kan awal-awalnya 3 megawatt. Nah, sekarang yang di sini saja 115 megawatt. Ini mungkin hitung-hitungan. Kan tadi besar atau tidaknya sebuah data center tergantung wattage-nya. Wattage dari power yang digunakan. Coba apa bisa nggak diterjemahkan 1 megawatt itu equivalent apa dari segi jumlah datanya atau kebutuhan data khususnya di Indonesia dan dari segi investasinya untuk menyediakan 1 megawatt of power for the data itself itu berapa investasinya? Kalau agak sulit kalau dikonversikan dari watt ke bytes,
dari data, size data, tapi sangat tergantung dari traffic penggunaan populasi di negara kita, penggunaan internet. Jadi kalau kita lihat tahun lalu kita sekitar 160 juta orang yang menggunakan internet. Dan menariknya juga Mbak Desi, dari hasil survei itu, average spending time on internet is about 8.5 hours a day. Wow, itu melebihi jam kerja per hari kalau begitu. Exactly. Ya, jadi kita bisa imagine like 3 hours on TikTok, on Instagram dan lain-lain. Belum lagi yang, nah itu tuh di situ every single hours mereka menggunakan itu pasti akan menggunakan kapasitas data center di luar dari on top of the connection apakah itu 5G ataupun 4G. Nah, size data center is defined by how much data processing and data is being used. Indonesia is the largest data producer in Southeast Asia. Iya, karena jumlah populasinya sama spending time di internetnya kan. Jadi orang posting sesuatu di TikTok dan lain-lain. By the way, Indonesia is the largest user of TikTok in the world. Kita udah melampaui Amerika. Dan data center TikTok ada di sini juga atau belum? Oh, ini bisa jadi potensi untuk bisnis berikutnya juga, betul, ya kan? Betul. Nah, kalau dibandingkan kan dulu kan kita masih sering ya menempatkan datanya di Singapura. Sekarang lebih banyak di Indonesia. Implikasinya terhadap penggunaan dari data center Indonesia. Pertama untuk konsumen Indonesia, kalau data centernya ada di Indonesia, itu pasti dari sisi kecepatan akan lebih baik dan juga dari sisi cost akan lebih murah karena sekarang mereka ikut membayar biaya koneksi dari handphonenya terus all the way ke Singapura dan bolak-balik itu pasti ikut dibayar dengan biaya internetnya. Nah, kalau ada di Indonesia itu pertama akan lebih cepat dan juga lebih murah. Jadi quite clear dari ininya. Jadi kalau dari sisi investasinya sendiri kita per megawatt capacity average untuk di Indonesia itu sekitar $10 juta investasinya. Per megawatt? Per megawatt $10 capacity. juta. $10 juta investasinya? Ya. Wow. Apa yang paling mahal komponennya? Apalagi kan di sini kan dari 115 megawatt itu dikalikan. Bisa kebayang ini bisa berapa ratus juta dolar sendiri untuk investasi satu data center. Jadi kalau dari $10 juta per megawatt capacity kan investasi itu ada gedungnya, ada mechanical dan electrical equipmentnya. Mechanical electrical equipment dari mulai genset, UPS, untuk air conditioning dan lain-lain. Nah, 20% or less is on the building and 80% of mechanical electrical equipment. Jadi server-server itu juga di-provide atau No, itu we don't provide the server. itu milik klien. Itu milik klien. Jadi milik tidak klien. bisa ada akses terhadap server Tidak ada klien akses sama sekali. Sama sekali. Jadi kalau misalnya ini kena hack dan lain-lain. Ini kok nanti bisa curi data dan lain sebagainya. Bilang, DCI we don't even touch dari ini. Jadi itu masing itu dari keamanan secara cybernya itu memang menjadi tanggung jawab dari masing-masing klien. Jadi tanggung jawab DCI itu Tanggung jawab apa? DCI make sure bahwa listriknya nggak pernah mati. Dan Jadi sekarang ini downtime-nya tadi disebut kurang dari 5 menit. Ya. Betul. Kalau dengan tier 4 itu maximum 5 minutes in a year. Ya, Lalu itu bagus lah. Ketimbang kita masih suka mati listrik. Betul. Jadi kalau memang even dari power providernya mati, kita nggak boleh mati karena itu kita punya genset gede-gede banget, ada UPS dan lain-lain. Nah, track record kita dari 2013 the first day of operation sampai hari ini zero downtime. Zero downtime. Zero downtime. Jadi that shows our stability lah sebetulnya. Terus apa lagi tanggung jawab sebagai ini Power, pemilik hotel, hotel power, server. Temperature range. Kita punya service level agreement with our client, temperaturnya antara range berapa sampai dengan berapa, itu kita nggak bisa breach. Lalu humidity and physical security-nya. Physical security. Jadi itu bagaimana untuk ini misalnya ya ada serangan dari udara dan lain sebagainya, apakah itu ikut menjadi bagian dari tanggung jawab? Jadi dari awal dari desain sendiri kita misalnya menempatkan memilih lokasi yang very low traffic satu. Karena itu kalau kita lihat lokasi kita itu di cul-de-sac
yang basic kalau sampai ke sini pasti mau ke sini gitu. Lalu gedung data centernya kita letakkan not straight on the road. Jadi ada perimeter yang kita ini sehingga itu bisa menghindarkan sabotage orang lewat naik mobil, naik truk, lempar bom. Tapi kan sekarang kan bisa pakai drone dan lain Exactly. sebagainya. This is satu hal yang kita lakukan di tahun ini. Jadi kita mulai invest in drone protection. Jadi apakah itu drone, kita drone jammer sehingga kalau kita detect ada drone yang masuk di perimeter kita langsung jatuhkan drone-nya dan lain-lain. Dan kita bisa track dari mana. That's yang dari serangan dari udara. Kalau dari darat, we are one of the most secure data center. Kalau kita Jadi lihat, di sini keamanannya seperti apa? contohnya orang yang mau datang ke data center ini mesti register 24 hours beforehand, and we require the ID and everything. Kita lakukan background check. Juga dan lalu sampai kalau kita lihat dari desainnya sampai kita ada di gedung kantornya. Jadi di sini bukan data centernya. Jadi kita pisahkan antara gedung untuk manusia dan gedung untuk data. Nah, yang manusia kita desain senyaman mungkin untuk manusia, tapi yang sana seaman mungkin. Untuk masuk sampai ke dalam gedung sana itu butuh sekitar 10 layer dari protection. Jadi hanya limited people yang punya akses ke sana. Ya, termasuk saya nggak bisa masuk ke sana kalau tidak didampingi oleh staff yang memang punya tugas ke sana. Nah, kalau yang di bawah DCI itu sendiri, SDM yang dibutuhkan itu untuk mengoperasikan dan juga 119 megawatt ini 8 gedung, 3 lokasi yang berbeda. Dan pengamanan juga menjaga dari segi. Saat ini kita sekitar 70 orang yang mengoperasikan ini. Satu data center? Untuk seluruh data. Untuk seluruhnya hanya 70 jadi orang. tidak padat karya ya ini? Enggak, total karyawan berikut saya 150-an Mbak Desi. 150-an untuk seluruh DCI? Ya. Jadi kalau dihitung GDP-nya kita udah di atas $500.000 GDP-nya. Jadi secara bisnis ini bisa dikatakan profitable ya? Is profitable. DCI kalau dilihat karena ini TBK anyway. Ini sudah tercatat ya sahamnya di dan juga terbuka IDX, semua ya? laporan keuangannya. Kita punya net profit margin di tahun ini sekitar 40%-an. 40%, pantesan banyak sekali orang tertarik ya untuk mendirikan pusat data seperti ini ya. Tapi komponen yang paling mahal dari cost itu listrik. Listrik. Tapi kalau misalnya asuransi dan lain sebagainya. Juga asuransi dan lain-lain itu semua kita mesti provide. Nah, firewall untuk mencegah hacking dan lain sebagainya, apakah ini bagian dari hotel? Iya, gini, kita menjaga cyber security atau firewall dan lain-lain itu untuk infrastruktur kita. Ya, hanya untuk infrastruktur kita, sistem kita yang. Tapi keamanan server itu sendiri itu masing-masing mereka juga harus melakukan. Klien. Karena basically we don't touch that server. So bahkan kalau nanti Mbak Desi lihat, even kita nggak bisa masuk ke tempat yang dedicated punya mereka. Jadi itu juga komponen dari cost kita lah untuk penjagaan. Iya. Semua data di Indonesia harus ada, itu ada di data centernya di Indonesia. Itu minimum saat ini kita butuh hampir 3 gigawatt of size data center. 3 gigawatt. 3 gigawatt. Kita masih hanya punya tadi. Tahun ini kita tuh ada di 220 megawatt. Jadi it's a long way to go. Jadi supaya kita juga paham ya, intinya pusat data itu atau data center ini merupakan infrastruktur untuk menaungi ya server-server yang nanti digunakan oleh klien ya. Betul. Untuk kepentingan komputernya, internetnya, AI-nya dan lain sebagainya. Betul. Jadi pusat data itu sendiri lebih ke infrastruktur. Jadi hotelnya lah. Hotelnya. Siapa yang menginap di situ dan itu berarti tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab masing-masing. Jadi mereka bayar apa di sini klien? Mereka bayar semacam
semacam sewa. Saya booking kamarnya lah istilahnya kalau kita Tapi hotel. diukurnya memang juga dari listrik yang digunakan, di measure-nya. Misalnya perbankan, misalnya, oh ya mereka pakai sekitar 300 kVA misalnya. Ya. Nah kita, mereka bayar, sign kontrak sama kita 5 tahun. Untuk bayar ya listriknya dan bayar penyimpanannya. Ya, betul. Jadi ini benar-benar sangat dari segi power ya, energy consumption-nya itu tinggi ya. Tinggi. Hanya saya worried ya, misalnya kalau bisnis ini berjamur lah di Indonesia, dan saya lihat mungkin negara tetangga seperti Singapura, mereka juga dari segi lahan sudah semakin berkurang kan ya, dan dari segi ya sumber-sumber energi juga ini bisa menjadi sesuatu yang menarik bagi Indonesia, tapi menjaga supaya tidak menggunakan energi yang tidak terbarukan ini ke depan bisa menjadi problem sendiri ya. Bisa menjadi problem untuk carbon emission rate yang ada di yang karena kita kita kan produce. sudah komit untuk mengurangi emisi. Tapi looking into the bright side, Mbak Desi, ya kita lihat, kalau kita lihat dari keberadaan energi di Asia Tenggara, in the region, Indonesia has the most renewable energy among the Southeast Asia, ya. Hanya sekarang how to utilize this, especially on the large usage of the power kayak data center. Isunya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan porsi green energy yang digunakan untuk membuat listrik kan sebetulnya. Nah ini yang masih problem karena PLN sekarang kan justru masa over capacity, jadi ingin lebih menggunakan yang sudah ada. Dan gitu. coal adalah yang termurah saat ini. Iya termurah dan lain. Ini bisa it's mungkin not cheap. bisa jadi it's not cheap, cheap dan juga tidak, kalau tidak dibenahi atau dikelola dengan baik, ini justru menjadi sumber carbon footprint atau yang besar banget. CO2 emisi kita So yang on one besar, side, it's an opportunity for Indonesia to become the leading data center hub in Southeast Asia. On the longer term as well, sebetulnya seperti Singapura, it's impossible they have renewable energy. Iya. No way. Justru Ya kan? mereka selama ini mungkin Makanya pusat mau minta datanya import dari Indonesia iya, gitu. makanya beli listrik. Betul, iya, betul. Dan jangan-jangan ya mungkin menyimpan datanya juga dari Indonesia kalau dulu ya. Jadi, masih masih banyak banget. Masih banyak ya. Masih Tapi banyak. dibanding dengan yang ada sekarang, bagaimana Mas Toto? Apakah sudah lebih banyak data yang dihasilkan di Indonesia, misalnya Facebook di Indonesia, IG, WhatsApp di Indonesia, semua datanya sudah masuk? Belum. Sudah di Indonesia Belum. atau masih di luar? Masih di luar. Kita berapa ini persen dari kita masih kita minim user sekali. masih minim. Jadi kalau semua data di Indonesia harus ada, itu ada di data centernya di Indonesia, itu minimum saat ini kita butuh hampir 3 gigawatt of size data center. 3 gigawatt. 3 gigawatt. Kita masih hanya punya tadi Tahun ini kita tuh ada di 220 megawatt. Jadi it's a long way to go. Ya. Artinya kalau untuk bisa mensupport data milik penduduk Indonesia sendiri. Paling banyak negara mana yang menikmati data yang diproduksi saat di Indonesia? Saat ini Singapura, India, dan sekarang mulai besar-besaran investasi di data center di Johor Bahru, Malaysia. Mereka mulai melampaui kapasitasnya Indonesia dalam waktu 2 tahun, hanya 2 tahun. DCI sendiri waktu dimulai tahun 2012 kan 3 megawatt ya. Ini dari segi jumlah total yang diterjemahkan jadi jumlah perusahaan itu sudah berapa? Jadi waktu awal itu berapa awal itu di Indonesia kliennya? waktu kita bangun DCI itu hanya total 50 megawatt. Hanya 5 dan berapa klien waktu itu? Nah terus DCI kita mulai dengan 3 megawatt, bahkan awal-awalnya kita hanya fit out 1 megawatt. Untuk menuhin 1 megawatt tuh kita butuh waktu hampir 4 tahun. We were struggling like hell every year. Jadi benar-benar tiap tahun tuh rugi terus gitu. Nah baru di tahun 2017 kita mulai the first time our company is making keluar dari angka merahnya. Kenapa? Karena ada kebijakan baru itu? Bukan, atau mungkin sudah dibuktikan bahwa kita a bit early. Itu selalu kalau kita mau jadi pioneer kita mesti
Lebih awal plan ya. plan untuk sustainability-nya, jangan sampai pada saat marketnya naik kita keburu mati gitu. Nah, kita aware dari depan. Nah, data center in general the first 3 years, 4 years you don't make money, you make loss. Tapi break even setelah 3 tahun. Tahun 2017. 2017 kita dari tahun itu tuh tiap tahun kita double up our size. Jadi kita harus bangun gedung setiap tahun, satu gedung tambahan. Tapi sekarang sudah profitnya 40% ini bisa. 40% dari revenue-nya sebetulnya. Dengan jumlah Ya. yang kalau diterjemahkan jadi jumlah perusahaan itu sudah berapa yang terdaftar? Kita pegang around over 50% dari total capacity di Indonesia sekarang dengan 119 megawatt. Sekarang ada sekitar di atas 24 perusahaan data center yang aktif di Indonesia. Iya. Masih banyak masuk lagi kalau kita lihat di berita. Kalau kita lihat juga kebutuhannya 3 gigabyte itu ini masih merupakan suatu bisnis industri yang masih ada its infancy ya, masih banyak room for growth. Menarik juga karena kalau kita coba dengan asumsi kalau kita mengatakan beberapa negara melakukan data localization, artinya seperti Vietnam, data penduduknya harus ada di Vietnam. Itu pertama untuk secara efektif protect yang namanya PDP, Personal Data Protection sebetulnya atau GDPR. Nah, kalau Indonesia melakukan itu, kalau kita lihat, kita butuh hampir 3 gigawatt kan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Nah, kita lihat FDI yang masuk berapa? Kalau itu $10 juta per megawatt. 3 gigawatt itu 3.000 megawatt. Jadi itu $30 billion. Ya, hanya untuk bangun gedung data center di Holland. Tapi kuncinya harus ada enough ini ya, power. Listriknya juga harus mencukupi. Indonesia punya kapasitas. Tapi kita istirahat sebentar Mas Soto karena saya sebenarnya ingin melihat ini server roomnya ini, hotel untuk server ini seperti apa? Boleh kan kita masukkan ini suatu kesempatan yang langka, tapi menurut saya itu penting supaya kita tahu persis kalau kita bicara mengenai pusat data itu seperti apa saja yang disimpan di sana dan istilahnya tanggung jawab dari pusat data itu sendiri itu apa ya terhadap server-server ini. Ya, kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Kalau cyber security kan applicable to everybody. Even PLN juga mesti mulai jaga cyber security, jangan sampai tiba-tiba disabot dari luar, dimatiin seluruh listrik negara kita, ya. Dan sama di kita juga, jangan sampai infrastruktur kita mati. Dan lebih esensial lagi adalah pihak-pihak yang memegang data. Nah, itu dibutuhkan benar-benar dari awareness sampai dengan effort untuk memprotek. Walaupun secara general, di sini kita tahu konsepnya maling selalu lebih pintar dari polisi. Iya. Oke, gini kita memasuki pusat data DCI Data Center Indonesia. Ini di gedung yang pertama ya, data center pertama yang dibangun. Mungkin bisa cerita sedikit apa-apa saja yang kita bisa temukan di sini, Mas Toto? Basically ini adalah tempat server-servernya klien kami. Jadi satu ini isinya untuk satu klien? Satu klien biasanya. Ada juga yang sewanya beberapa rak. Kita bilang ini shared core. Tapi ada juga klien yang butuh coupling sendiri, itu ditutup di case lagi. Nah, kita ada di data floor yang retail, artinya satu lantai ini banyak customer-nya, bermacam-macam customer. Kalau di floor yang lain, itu satu lantai fully occupied by one client. Jadi klien yang besar ya? Besar. Oke. Jadi biasanya untuk satu ini berapa KWH-nya? Ini rata-rata antara 2 sampai 5 kilowatt. 2 sampai 5 Tapi kilowatt. ada juga yang 20 kilowatt gitu.
Jadi tergantung dari besarnya perusahaan itu sendiri ya. Betul. Tapi Mas Toto tadi kita kan masuk ya, Ya. dan dicek dan lain sebagainya. Yang saya lihat itu nggak banyak orang ya di sini yang Nggak. menjaga. Apakah memang dirancang seperti itu? Nanti kalau troubleshooting siapa Betul. yang mengerjakan? Jadi kita punya 2 site engineer yang di tiap gedung hanya 2 engineer yang jaga standby 24 jam 7 hari. Mereka yang akan lakukan troubleshooting. Jadi Hanya 2 tadi? Hanya 2. 2 anak muda tadi saya lihat ya, malahan. ya, betul. Lulusan apa mereka? SMK. SMK, dan itu Jadi nggak kita apa-apa untuk kita bicara. train mereka selama 2 bulan, tapi waktu mereka bekerja itu mereka karena di-assist oleh artificial intelligence system kita. Oh, jadi pakai AI? Pakai AI. Jadi AI give them the work instruction step by step. What has to be done once the AI detect the anomaly in the data center. Tapi memang dirancang dari awal supaya tidak terlalu banyak manusia yang Ya, bekerja di situ. kita Kenapa? rancang dari awal dulu kita punya, saya bilang anak buah, kita punya pilihan. Kita kalau ibaratnya negara mau jadi India atau jadi Brunei gitu. Kenapa Pak? Ya, saya bilang kalau saya jadi pilih di Brunei, income per kapitanya tinggi, jumlah penduduknya sedikit. Jadi saya believe sendiri bahwa Indonesia sendiri juga harus mulai berfokus untuk meningkatkan produktivitas per sumber daya manusianya. Kita tidak bisa bolak-balik hanya bicara padat karya, tapi ternyata kita one of the lowest productivity even in the region. Ya kan? Vietnam jauh ini lebih tinggi. Nah, kalau untuk kemajuan kita harus meningkatkan income per kapita. Nah, we can use technology to bridge that ini sehingga at the end, walaupun dia lulusan SMK, Mbak Desi ya, pekerjaan yang mereka lakukan itu punya value yang besar, and they should be paid based on the value. Dan mereka digaji dengan yang sesuai untuk ya, betul. ininya, It's like an tanggung jawab, engineer ya. sebetulnya, sesuai dengan tanggung jawabnya. Dan bahkan tadi lihat saya ada robot ini yang Ya. mengantar-ngantar Ya. tamu itu pakai robot ya. Jadi Ini mungkin salah satu kekhawatiran kita juga kan, nanti jangan-jangan AI, robot menggantikan pekerjaan kita, enggak. tapi Jadi kita menggunakan IoT sensor, robot untuk diberikan pekerjaan yang kurang honorable buat manusia. Manusia has to sit above them. jadi yang berkualitas lah. Yang buat kualitas, the creativity, the thinking. Iya. Rather than masa sih kita kirim orang untuk ngecek temperatur di tiap rak, untuk ngecek panel listrik ada kabel kendor apa enggak. Nah, itu Ini can be semua done bisa by the dilakukan sensor. oleh AI. Ya, betul. Nah, Mas Toto ini kan harusnya kan aman ya. Ya. Sejauh ini selama sejak dibangun apa tantangan atau apakah case di mana ya istilahnya dari keamanan dan lain sebagainya itu dialami? So far dari sisi keamanan kita tidak mengalami gangguan yang signifikan. Kalau dari sisi cyber attack sih ya udah pasti attempt-nya banyak dan kita bisa detect. Contoh dari cyber attack itu seperti apa? Dia coba masuk lewat network kita dan mereka bisa sabot sistem kita sehingga sistem kita mati dan lain-lain. Itu tidak. Ya, jadi kita tidak detect berhasil. early enough kalau ada attempt masuk tuh udah kita lihat ada ribuan attempt lah per day gitu ya. Nah, ini siapa yang bertanggung jawab untuk melihat itu? Itu semua? kami untuk menjaga infrastruktur kita. Dan firewall-nya itu Ya. sampai saat ini Ya, terus so far ya. updating. Ya, dan kita juga udah tingkatkan lagi. Kita udah punya CISO yang memang juga mulai dari groundwork, the awareness setiap employee sehingga nggak kemasukan malware dan lain-lain sampai ke. Jadi sampai saat ini jangan sampai kejadian ya. Jangan. Kalau secara fisik juga so far kita nggak mengalami satu. Dan dari segi bangunan ini kan Ya. istilahnya untuk mesin-mesin ya, Ya, sesuai dengan spek ya. ya. Harus lantainya kalau saya lihat ini harus beda ya dengan bangunan Eh, biasa, iya. dindingnya dan Ini kita lantai cooling system dan lain sebagainya. beban per meter perseginya harus kuat 2000 kilo. Lalu tahan gempa 8,5 skala Richter. That's part of the requirement. Ke depan untuk AI itu mungkin bisa meningkat jadi 4.000 kilo per meter persegi. Sebagai perbandingan kalau gedung kantor itu 300 kilo cuma. Jadi
itu 2 ton. Karena peralatannya berat-berat. Dan harus anti kebakaran juga Mm-mm. kan menurut saya. Tantangan terbesar dalam membangun dan juga memelihara, memaintain pusat data seperti ini apa? Membangun tantangan terbesarnya menjaga kualitas, nggak boleh ada bocor sama sekali. Leakage, kita paling takut sama air, bocoran air. Itu pernah terjadi? Pernah dari along the way. Jadi how we groom the local contractor. By the way, kita pakai semua lokal kontraktornya, dari bangunan, listrik dan lain-lain. Dari awal memang begitu ya? Ya. Ya. Terus apa lagi tantangan yang terbesar? Safety. Jadi kontraktor harus disiplin banget pakai full harness, body harness dan lain-lain. Kalau komplain dari klien atau dari customer, Dari apa saja customer biasanya? pasti kalau listrik mati mereka pasti komplain. Dan based on our agreement with the customer, we call it the service level agreement. We have to pay penalty of every breach of the SLA. Misalnya power down for berapa detik kita ataupun temperaturnya lewat dari. Apa penaltinya? Penaltinya financial. Oke. Financial. Jadi kita bayar. Bayar Kita denda gitu. Bayar denda. Atau mungkin mereka juga cabut, lari ke kompetitor Ya, itu kalau even servisnya worse. nggak bagus. Even worse. Even kalau kita terlambat memberitahukan, kalau misalnya dari provider listriknya mati satu kaki gitu ya, kita di atas 15 menit tidak terlambat kasih tahu, itu kita kena penalti juga. Dendanya apa? Per detik atau per menit atau berapa? Ada benar-benar. Contoh dendanya yang harus dibayar itu apa? Yang pernah? Dendanya ada range-nya ininya ya, jadi quite substantial. Jadi, nah itu kita memang kita willing untuk penalize ourselves, ininya. Nah, tapi Mas Toto ini kan bicara mengenai pusat data ya. Sekali lagi ini khusus pusat data yang non pemerintah ya Ya. kliennya. Dan ini yang diperbolehkan untuk investor masuk ya dari asing maupun Indonesia. Gitu ya. Tapi investasi di sini kan lumayan ya, cukup besar. Sampai saat ini sudah berapa? Tadi sebenarnya belum dijawab ya. Berapa sih jumlah investasi yang sudah habis untuk membangun Kalau data center angka seperti ini? persisnya saya nggak ingat, tapi secara besarannya adalah di sekitar $10 juta per megawatt capacity. 10 juta per megawatt. Sekarang sudah ada 119 megawatt. Jadi tinggal wow, besar ya. Lumayan. Besar. Dan kita harus very efficient. Nah, mengenai data itu sendiri ya, data itu katanya emas, data itu seperti minyak sehingga ini harus dijaga, harus kita miliki dan lain sebagainya. Kita kan sekarang membangun pusat data nasional ya. Mungkin lesson learn-nya apa yang kayaknya kekhawatiran ya mengenai pengelolaan maupun penyimpanan data yang khususnya data nasional ini. Menurut Mas Toto, bagaimana mengenai sovereignty dari data itu dan kenapa kita harus Ya. bangun dan Ya. apakah kita memang betul-betul bisa Ya. menjaga keamanannya ke depan? Ini yang kita harus belajar. Kalau dilihat dari pengalaman kita, Indonesia selalu mampu untuk invest bikin, tapi Indonesia tidak mampu untuk memelihara dan mengelola itu dengan baik, sehingga akhirnya banyak investasi yang terbuang dari yang simple. Kenapa? Nah, Karena SDM-nya atau karena SOP-nya tidak diikuti? betul, karena mereka satu menerapkan disiplin. Di sini disiplin tuh bukan main harus. Ini benar-benar kita didik anak-anak ini juga. Lu belajar dari Jepang, belajar dari Singapura. Kita kalah jauh. Engineering disiplin, ya kan? Itu number one. Selain memang makanya kita jembatani dengan adanya AI dan lain-lain, automation, sehingga mereka dipaksa disiplin. Jarang kita bisa melakukan disiplin. That's one of the cost kenapa kita tidak bisa berkembang sebagai negara industri, bisa bikin mass production, karena the engineering disiplinnya, pemeliharaan peralatan, preventive maintenance sampai dengan predictive maintenance. Nah itu tuh is a must. Jadi kalau pemerintah juga mau bangun PDN, membangun data center sendiri, ya bisa aja bangun, tapi bisa jalan pemeliharaan dengan baik sehingga tidak mati dan tidak ada glitch dan lain-lain. Nah itu yang menjadi challenge. Jadi operational excellence is the number one thing. And kita coba
mencoba menjadi desain ini jadi model pertamanya, sehingga kita bisa deliver the quality dan Tapi kalau dari segi misalnya wah datanya bocor, bocoran data dan lain sebagainya, nah, elemen-elemen yang membuat keamanan itu menjadi dipertanyakan ya. Cyber security itu komponen yang paling penting ya. Apa supaya tidak terjadi data breach, ya, tidak mudah di infiltrate atau juga tidak mudah datanya itu dibocor lah istilahnya. kalau cyber security kan applicable to everybody. Even PLN juga mesti mulai jaga cyber security, jangan sampai tiba-tiba disabot dari luar, dimatiin seluruh listrik negara kita, ya. Nah sama di kita juga, jangan sampai infrastruktur kita mati. Dan lebih esensial lagi adalah pihak-pihak yang memegang data. Nah itu dibutuhkan benar-benar dari awareness sampai dengan effort untuk memprotek. Walaupun secara general, di sini kita tahu konsepnya maling selalu lebih pintar dari polisi, right? So it doesn't matter how we do it, tapi we have to at least to have a standard. Sampai di sini is required untuk menjaga. Nah kalau masih lolos occasionally, jadi probability-nya kecil, diperkecil. Nah, on top of it, yang paling simple adalah disiplin juga untuk mempunyai backup yang ada di cold storage. Sehingga kalau itu pun kena, ini kita bisa recover within like 4 hours or 5 hours. Nah ini yang kita lihat miss banget untuk orang bahwa saya nggak punya backup nih. Yang juga di-disconnect dari internet. Kalau begitu kita backupnya di-disconnect dari internet, itu lebih aman. Karena nggak bisa di-attack. Menurut saya bukan alasan bahwa kita belum sempurna, lalu kita tidak membuat keputusan yang strategik bahwa kalau data itu merupakan komoditi yang penting atau the next oil, ibaratnya kita aja udah cukup bodoh yang Mbak Desi ya, kita punya minyak mentah, kita ekspor minyak mentah, import bensin gitu. Ini minyak mentahnya aja ada di luar gitu, di luar dari ini. Belum lagi bagaimana kita bisa memproteksi data privasinya setiap penduduk Indonesia. Mas Toto sebelumnya setuju bahwa ada pemisahan mengenai data sovereignty itu, kepemilikan data yang harus ada di wilayah Indonesia dan mana yang istilahnya bisa taruh di luar. Perlu? Atau dengan misalnya track record kita, SDM-nya mungkin, kedisiplinannya, pengetahuannya, dan disiplin untuk mengelola dan juga maintenance-nya masih belum sempurna lah. Menurut saya bukan alasan bahwa kita belum sempurna, lalu kita tidak membuat keputusan yang strategik bahwa kalau data itu merupakan komoditi yang penting atau the next oil, ibaratnya kita aja udah cukup bodoh yang Mbak Desi ya, kita punya minyak mentah, kita ekspor minyak mentah, import bensin gitu. Ini minyak mentahnya aja ada di luar gitu, di luar dari ini. Belum lagi bagaimana kita bisa memproteksi data privasinya setiap penduduk Indonesia. Kalau kita lihat pemilik data itu kan setiap penduduk Indonesia yang mengenerate konten ke dalam, ya. Nah, privacy dia itu bagaimana diproteksinya kalau itu ada di luar, atau bagaimana kita kalau ada di luar, apakah data-data itu bisa digunakan untuk politically attack negara kita juga? Contohnya case-nya Cambridge Analytics menggunakan data Facebook untuk memenangkan pilpres di satu negara. Nah, itu sekarang misalnya Elon Musk menggunakan Twitter untuk memenangkan. Ya, belum lagi nanti. Nah, ini satu hal yang di sisi lain kita sebagai negara, kalau kita bisa mengelola data penduduk kita dengan baik, we have much more intelligence to serve the public better. Dengan sekarang kita pakai AC Nielsen untuk tahu consumer behavior kita, ya. Padahal kita bisa. Atau sekarang kan banyak dari data kesehatan. Data kesehatan, dan itu strategik banget. Itu harus menurut Mas Toto. Menurut saya harus. Dikelola oleh pemerintah. Harus ada di dalam negeri, paling tidak dalam ranah hukum kita. Dan kita yang punya the first right of access. Ya, negara data kita. kependudukan. Itu data pendudukan. Nah, ini bagaimana supaya pusat data nasional kita ini ya seperti
yang selama ini dikelola oleh swasta gitu, betul-betul dikelola oleh SDM yang misalnya profesional dengan standar yang memang memenuhi standar internasional, sudah tier 4 dengan keamanan dan cyber yang memang terus-menerus dilakukan updating dan lain sebagainya. Dan menurut Mas Toto kita bisa? Harus bisa. Mungkin ada proses belajarnya. Ya, masalahnya adalah the awareness bahwa kita tuh harus invest benar-benar dari sisi capability kita untuk bisa mengelola dengan baik. Itu dari depan, bukan hanya invest dari bikin data centernya, beli servernya, udah itu walau alam jalannya kayak apa, seperti yang terjadi terakhir ke DNS gitu, kok backupnya nggak ada, kena cyber, dan cyber attack juga masuknya agak primitif juga, passwordnya kayak begini, ya kan, which is kalau itu diterapkan disiplin yang baik dari cyber security. Tapi siapa yang bisa mengajarnya? Kan kita sekarang punya ya badan untuk inilah cyber security. Menurut Mas Toto ini orang-orang seperti apa harusnya yang menentukan standar minimumnya seperti apa untuk pengelolaan dari sisi cyber security, kan sebenarnya kita udah punya badannya BSSN, ya kan? Nah, BSSN ini tinggal membakukan nih standarnya harus seperti ini. Nah, lalu perusahaan harus comply. Nah, ini sama dengan case-nya GDPR dari Eropa, ya kan? Dan juga nanti akan diterapkan penalti. Kalau ternyata ada data breach dan ternyata pengamanan tidak memenuhi minimum standar, you have to pay 2% of the total asset kalau nggak salah ya, atau turnover kalau GDPR Eropa. Nah, ini kita mesti mulai langkah di situ. Tapi kan kuncinya, walaupun ada badan ini dan lain sebagainya, kuncinya SDM kita dan pemahaman terhadap perkembangan teknologi. Apalagi nanti ada AI dan Internet of Things ini akan terus-menerus berkembang ya. Kekhawatiran atau mungkin concern Mas Toto yang sudah saya lihat melakukan ini sejak jauh sebelum kita bicara mengenai internet dan digital juga sudah berpikir ke sana. Yang betul itu seperti apa supaya nanti kalau ada pusat data juga semua itu terintegrasi dengan standar yang memang selama ini diterapkan lah oleh Mas Toto dan timnya. Mbak Desi ini kan klasik, kita selalu ribut SDM-nya nggak memadai, jadi bukan berarti kita tidak harus mulai. If we don't start, SDM juga nggak akan bisa. Ya. Harusnya dari dulu ya. Ya, dari dulu mulai mandiri, coba mandiri, lalu ada transfer of knowledge, pendidikan ini. Tapi bukan menunggu sampai SDM siap, baru kita belajar mengelola gitu. Nah, ini kita buktikan dengan DCI, ya kan, nggak ada SDM yang ngerti tentang data center. Nah, we start with that dengan menargetkan standar seperti ini, lalu kita usahakan untuk ini. Dan sekarang ternyata over the years kita punya capability, SDM kita udah one of the best in the region. Dan pusat data kita dipercayai digunakan oleh multinational client yang besar-besar termasuk yang ini. Kalau dari segi ini kan harusnya pengembangan teknologi ya AI dan lain sebagainya itu ada dampak positifnya terhadap perekonomian Indonesia. Berapa besar bisa menyumbang dengan kita misalnya mengembangkan data mining ya, penyempatan data di Indonesia dan juga menjadi industri data center ini sesuatu yang inilah profitable. Kalau dari sisi AI sih sebetulnya kalau digadang-gadang ya, bahwa ini ada potensi besar karena membutuhkan data center kapasitas besar, yang udah pasti short term adalah kalau kita bisa mengakomodir membuat ini atraktif di Indonesia, itu ada foreign direct investment-nya masuk straight away. Untuk kontrak aja udah $10 juta per megawatt. Apalagi kalau kebutuhannya untuk running ininya dan ya. juga nanti akan hire orang lokal, train orang lokal. Jadi kita bicara yang lama-lama capable, ya. Dan yang juga penjualan listrik per bulannya itu bukan main. This is good for the economy. Ya kan? Nah, itu udah cukup besar. Ya, kalau kita bicara 1 gigawatt data AI data center masuk di Indonesia, we are talking about $10 miliar just untuk membangun gedungnya doang. Untuk bangun gedungnya doang. Dan itu jatuh ke construction company, electrical company, lokal semua sebagian besar.
Nah, itu gerak juga. Lalu kedepannya sendiri langsung yang tiap tahun mesti jalan, saya rasa PLN akan sangat menikmati. Jadi multiplier efeknya akan Besar. banyak ya. Dan kualifikasi orang-orang di Indonesia pun akan naik. Ya. Jadi it's a matter of chicken and egg. Mungkin terakhir ya Mas Toto, karena Mas Toto ini dari dulu lah sudah memikirkan bagaimana kita membangun teknologi di Indonesia dan DCI ini memenuhi lebih dari 50% ya kebutuhan dari penyimpanan data di Indonesia. Apa sih pada akhirnya filosofinya dan kemana Indonesia akan dibawa dengan kita istilahnya memiliki sovereignty terhadap data? Ya, pertama kita kan harus mengacu pada kemandirian kita secara digital. Jadi jangan hanya kita bicara hilirisasi di komoditi aja, tapi juga digital is a big part of the future economy. Ya, kalau kita selama ini masih sangat tergantung dari luar, tidak ada kemandirian, ya boro-boro bisa ekspor nanti. Ya, itu yang memang kita harus capai targetnya. Ya, jadi penting ya. Penting banget. Dan apalagi kalau kedaulatan terhadap data itu ternyata bisa menghasilkan multiplier effect, bisa mendorong kemajuan ekonomi Indonesia. Dan penerapan AI di dalam industri di kita itu akan meningkatkan again yang selalu menjadi challenge. Konsistensi dari quality, productivity per head count, itu dua hal itu kita fokuskan. Jadi kita nggak usah besar-besar lihat di AI yang ngawang-ngawang, tapi di industri. Nah ini kami kasih sebagai contoh di DCI, kita terapkan AI dari 2017 dan kita bisa membuktikan kualitas dan produktivitas per head count-nya seperti ini. Iya. Ya. Mas Toto, sekali lagi terima kasih banyak. Ini pengalaman menarik bagi saya untuk mengunjungi sebuah pusat data dan melihat dengan mata sendiri bahwa ya memang pada akhirnya infrastruktur yang dibutuhkan ya untuk memastikan bahwa teknologi digital kita dan juga perkembangan AI ke depan ini yang dibutuhkan itu adalah ya tempat-tempat seperti ini. Yeah. Pusat data atau kamar hotel untuk server-server ini. Dan ini semua yang penting adalah keamanan ya dan keberlangsungan. Sekali lagi terima kasih Mas Toto dan luar biasa ya ini prestasinya selama ini mengelola dan membangun begitu banyak pusat data. Ya demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Terima kasih juga atas perhatian Anda. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan di YouTube Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa. Bye-bye.